Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Untuk itu, dalam acara kultum, saya mohon izin untuk memberikan satu pengetahuan walaupun sedikit. Yang pertama, judulnya masih sama, yaitu yang aktual dan faktual, cuma isinya yang berbeda. Pada saat ini yang aktual dan faktual itu apa sih? Ya puasa itu. Puasa itu aktual dan faktual. Kemudian di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada tadarusan, ada qiyamul lail, ada taraweh dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu saya akan mencoba mengemukakan pada panjenengan semua bahwa yang menjadi aktual dan faktual pada saat ini adalah bacaan Al-Quran atau tadarus. Di mana-mana banyak orang bertadarus. Mungkin tadarus di masjid, di musola, di rumah boleh, di perjalanan pun boleh. Tapi ya ketika panjenengan tidak nyetir ya, atau tidak naik sepeda motor. Artinya ada supirnya, panjenengan duduk manis bisa membaca atau tadarus. Artinya pergunakanlah kesempatan waktu dalam bulan Ramadan ini yang sebaik-baiknya, terutama yaitu membaca Al-Quran. Saya akan mengutip pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan untuk semua manusia. Ini perlu kita berhenti dulu sebentar, bahwa Al-Quran itu sebetulnya untuk manusia. Siapa manusia? Ya semuanya, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Artinya Al-Quran ini untuk manusia semuanya. Di muka bumi ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup di dunia, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Jadi sakjane kalau saya mau ngomong jujur dan tegas bahwa ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia, maka yang menjadi pedoman hidup adalah Al-Quran. Selain Al-Quran sudah tidak berlaku lagi. Misalnya Taurat, terus pemenang Injil, Zabur, itu otomatis tidak berlaku karena sudah turun Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi begitu Al-Quran sudah diturunkan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, pada hari ini telah kami sempurnakan kepadamu nikmatmu dan sekaligus pada agamamu. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna, sudah tidak ada revisi atau peninjauan ulang atau pembedahan buku, apa istilahnya, bedah buku atau kajian ulang, nggak ada. Di Al-Quran yang sudah turun sudah itu untuk petunjuk, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi saya katakan lagi bahwa setelah Al-Quran turun, mestinya semua kitab-kitab suci yang ada, yang dulu pernah ada, harusnya tidak berlaku. Saya akan menganalogikan yang sekarang lagi rame, yang lagi faktual dan aktual. Saya itu bayar PBB mundak-mundak terus. Nah, aturannya PBB, pajak bumi pembangunan, itu yang mengatur peraturan wali kota. Nah, peraturan itu setiap saat berganti, setiap saat ada nomornya. Nah, yang sekarang ini kalau nggak salah Perwal Kota Semarang nomor 14 tahun 2005, itu yang kita pedomani, harus kita bayar, tidak dengan perwal yang tahun yang lalu. Yang saat ini mungkin panjenengan masih ingat, di Kabupaten Pati sangat-sangat menjadi istilahnya mengerikan gitu. Kenaikan sampai mungkin 100% lebih, sehingga di demo dan seterusnya, bahkan bupatinya sekarang sudah masuk penjara. Nah, ini namanya peraturan yang berlaku itu yang paling akhir, yang belakangan yang terdahulu tidak berlaku. Itu analogi. Terus analogi lagi mungkin sebagai pengetahuan saja ya, saya mengisi kultum memang tidak agamis, tapi umum, namun dalam koridor agama. Panjenengan mungkin pernah beli tanah, kemudian muncul ada orang yang mengaku bahwa itu tanah saya karena saya punya sertifikat. Sertifikat ganda. Mungkin misalnya saya beli tanah tahun 80, sertifikatnya itu 80. Kemudian muncul sertifikat tahun 70. Nah, ini yang menang harusnya saya, karena tahun 80 yang baru. Atau dibalik, saya beli tanah tahun 80, kemudian muncul tahun 2000 misalnya. Nah, ini bisa jadi tahun yang belakangan ini yang benar. Karena dalam perjalanannya mungkin saya tidak membayar pajak, tidak membayar BPHTB, atau tidak membayar pengurusan sertifikat hak, misalnya hak guna bangunan atau hak milik, sehingga dikalahkan dengan yang punya peraturan yang terbaru. Ini hanya analogi ya. Jadi Al-Quran seharusnya itu adalah sudah final, sudah selesai, sudah final. Aturannya sudah final. Tidak ada aturan lagi yang dapat merevisi atau misalnya peninjauan kembali atau apa nggak ada. Dan itu selalu sesuai dengan zamannya. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang
itu berlaku up to date, tidak ada ketertinggalannya. Oke. Kemudian saya garis bawahi lagi dalam kurung, dan membacanya merupakan satu ibadah. Ini saya kutip di definisi dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan dari Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama. Jadi panjenengan sekarang dalam kondisi berpuasa, kemudian tadarus, itu adalah tadarus itu merupakan ibadah, sehingga mendapatkan satu pahala tersendiri. Yang membaca itu mendapatkan yang membaca mendapatkan pahala lebih banyak dari yang mendengar. Mendengar saja itu sudah mendapat pahala, tapi berbeda dengan seorang yang membaca. Kemudian kami lanjutkan, konstruksi Al-Quran adalah tertinggi dalam sumber hukum, terutama sumber hukum Islam. Yaitu dapat kami gambarkan Al-Quran itu tertinggi. Al-Quran, kemudian bawahnya hadis, kemudian ijma, kemudian banyak qiyas, dan terakhir fatwa ulama. Sama dengan negara kita. Negara kita itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua undang-undang. Mungkin yang berikutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan seterusnya, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, dan seterusnya, sampai mungkin muncul peraturan RT. Ada RT yang memberikan atau mengeluarkan peraturan RT, ada. Itu grade-nya segitu. Di Quran selalu berada nomor 1, dan yang berlaku dan harus komposisinya yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Artinya ini Al-Quran, ini hadis. Hadis itu nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian bawahnya lagi ijma. Ijma itu nggak boleh bertentangan dengan hadis, dan seterusnya. Yang terakhir yang sering kita jumpai sekarang adalah fatwa ulama. Fatwa ulama itu mestinya tidak boleh bertentangan dengan qiyas, tidak boleh bertentangan dengan ijma, dan seterusnya sampai kepada Al-Quran. Yang belakangan ini kan rame NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah katanya merokok itu haram, tapi NU tidak. Mungkin tidaknya itu apa mubah atau apa. Kemudian muncul fatwa ulama. Nah, fatwa ulama juga mengatakan bahwa merokok itu haram. Nah, monggo saya dan panjenengan bisa mempedomani fatwa ulama ini, dan mungkin anjuran dari kesehatan. Kemudian yang terakhir, kami perlu mengantarkan bahwa di dalam Al-Quran itu biasanya disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Dai itu. Biasanya Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, titik. Biasanya hanya 3 ini, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Biasanya itu. Nah, ini saya tambahi. Yang keempat adalah
77.429 kata. Oke. Kemudian yang kelima 323.000 huruf. Ini sudah diadakan penelitian dan sebagainya. Oke. Jadi huruf itu ya mungkin kalau panjenengan membaca Bismillahirrohmanirrohim itu paling tidak ada 19 huruf. Panjenengan membaca 19 huruf Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Alhamdulillahirabbil alamin 17 huruf. Dan seterusnya. Saya tidak menghafalkan. Dalam tadarus satu huruf diberi ganjaran 10 kebaikan. Jadi panjenengan membaca Bismillahirrohmanirrohim itu sudah 19 huruf kali 10 berarti 190 kebaikan pahalanya. Belum lagi kalau semalam mungkin ada yang 1 juz ya, ada yang lebih dan sebagainya. Berapa tinggal dihitungkan. Itu meraih pahala. Ya, puasa meraih pahala. Jadi di samping puasa sendiri, sholat juga tadarus, mungkin memberi buka dan sebagainya, memberi makanan orang-orang yang berpuasa untuk takjil dan sebagainya, itu juga mendapatkan pahala. Jadi monggo berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nggih, aku wis ngerti. Nek mau jawaban nggih berarti yuk dar balik. Untuk itu saya mohon maaf, mohon maaf. Ini agak panjang mungkin. Kami tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.